warahmatullahi wabarakatuh. My name is Merna. Okay, I will explain the materials grammar translation method atau GTM. Grammar translation method adalah salah satu metode yang umum digunakan sebagai metode pembelajaran bahasa asing. Grammar translation method adalah metode yang dominan digunakan di era Eropa pada abad ke-19. Banyak peneliti dan linguis mendefinisikan bahwa metode grammar translation method atau yang biasa kita sebut GTM adalah salah satu metode yang diterapkan dalam pengajaran bahasa asing. Dengan metode ini, siswa belajar aturan tata bahasa dan kemudian menerapkan aturan tersebut untuk menerjemahkan kalimat antara bahasa target dan bahasa asli mereka. Selain itu, para ahli menyatakan bahwa grammar translation method adalah salah satu metode paling efektif yang dapat digunakan untuk membaca dan menerjemahkan kalimat yang menunjukkan aturan tata bahasa untuk memperoleh kemampuan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau second language. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode pengajaran tata bahasa GTM adalah metode pengajaran yang berfokus pada aturan tata bahasa dan penerjemahan dan juga merupakan purpose grammar translation method. Setiap metode pembelajaran mengajar memiliki aturannya sendiri. Begitupun dengan grammar translation method atau GTM ini. Dalam pengajaran bahasa menyatakan bahwa metode penerjemahan tata bahasa memiliki beberapa aturan, yaitu yang pertama ada menerjemahkan pesan-pesan tertulis. Hal ini berarti menerjemahkan bahasa target ke bahasa asli atau menerjemahkan bahasa asli ke bahasa target. Yang kedua itu ada membaca komprehesi dari sebuah pernyataan. Hal ini berarti menemukan informasi dalam suatu bagian, membuat kesimpulan dan berhubungan dengan pengalaman pribadi. Dan yang ketiga ada antonim atau sinonim. Menemukan antonim dan sinonim dari kata-kata atau bagian dari kata-kata. Dan yang keempat ada cognates. Cognates adalah belajar pola ejaan suara yang sesuai antara bahasa asli dan bahasa target. Dan yang selanjutnya penerapan aturan deduktif. Ini berarti mengerti dan memahami aturan tata bahasa grammar dan ekspektasinya, kemudian menerapkannya pada contoh baru. Dan yang selanjutnya mengisi celah dalam kalimat. Ini berarti celah dalam kalimat dengan kata baru atau item dari jenis tata bahasa tertentu. Yang selanjutnya lagi ada hafalan. Ini berarti menghafal daftar kosakata, aturan gramatikal dan paradigmanya gramatikal. Dan selanjutnya menggunakan kata-kata dalam setiap kalimat. Yang berupa berarti para siswa membuat kalimat untuk mengilustrasikan mereka mengetahui arti dan penggunaan kata yang baru. Dan yang selanjutnya ada komposisi. Komposisi ini berarti siswa mengetahui tentang penggunaan sebuah topik bahasa target. Meskipun metode penerjemahan tata bahasa ini atau GTM memiliki 9 aturan, tetapi tidak semua aturan dipraktekkan dalam proses belajar mengajar. Sebagian besar guru menerapkan metode ini melewatkan beberapa aturan. Yang pertama ada advanced and distinct phase of grammar translation method. Ini tidak diragukan bahwa setiap metode tunggal memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu pula dengan teknik grammar translation method. Pengajaran target dengan bahasa cepat dijelaskan dengan GTM. Guru dan siswa mudah untuk berkomunikasi dan siswa mudah mengerti karena pelajaran gramatikal. Namun, di lain sisi metode ini juga mempunyai kekurangan, yaitu metode penerjemahan tata bahasa tidak memiliki ruang lingkup untuk komunikasi yang efektif dan sangat membosankan bagi pelajar. Memperlakukan waktu yang lama dan membuat pelajar berpikir dalam L1 bahasa pertama. Oleh karena itu, metode penerjemahan tata bahasa memperluas pengetahuan dan informasi siswa dengan berfokus pada penjelasan guru. Sementara itu, cara mengajar guru sangat diperlukan untuk
menjaga perhatian siswa agar tetap berfokus dalam penggunaan metode Grammar Translation Method. Yang selanjutnya itu ada Purpose Grammar Translation Method. Beberapa linguis telah memberikan analisis dan pandangan mereka mengenai purpose Grammar Translation Method dalam proses belajar mengajar. Technique of Grammar Translation Method atau teknik penerjemahan membantu kita memahami pengaruh dari satu bahasa di bahasa yang lain. Misalnya, kesalahan pada saat mentransfer dari bahasa pertama atau bahasa asli mereka secara langsung akan menyadari kesalahannya tersebut, dan mereka akan mencoba untuk menghindari membuat kesalahan tersebut. Cara melakukannya dalam proses transfer bahasa kedua. Ketika kesalahan terjadi, para siswa akan dapat menjelaskan mengapa dan mencoba untuk tidak membuat kesalahan yang sama lagi. Dengan demikian, metode penerjemahan tata bahasa berguna untuk menggunakan urutan kata yang benar dan struktur standar. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.